Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunyai waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa syahabati rasulillahi ajma'in. Syai'urillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini atas izin dan kemuliaan-Nya kita ditempatkan di tempat yang mulia atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu sesingkat mungkin untuk dapat mencari nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertemuan pada pertemuan sering disampaikan bahwa keutamaan orang yang menuntut ilmu itu juga akan bisa menghapus setiap dosa yang pernah dilakukan dan akan mendapatkan satu pahala dari setiap langkah yang dia kerjakan. Mudah-mudahan atas apa yang telah diberikan kesempatan oleh pengurus Masjid Al-Hidayah, Akhina Fillah, Ustadz Mahroji, serta para ustadz-ustadz yang lainnya, kita dapat bersama-sama dalam rangka li'ibtiqa'i mardatillah. Saya sami'na wa ta'na sama Ustadz Mahroji dan ustadz-ustadz yang lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Beberapa waktu yang lalu saudara-saudara kita terkena goncangan yang begitu dahsyat. Mereka mendapatkan ujian, sementara di luar saudara-saudara kita juga bisa merasakan bahwa bencana itu terjadi. Pada sesungguhnya di dalam Islam itu, apapun yang terjadi dalam konteks kehidupan dunia ini pada sesungguhnya adalah dalam keadaan baik kalau kita menyikapinya dengan baik. Urusan yang besar pun akan terasa baik kalau seandainya iman dan takwa itu menjadi landasan utama. Tapi urusan juga akan menjadi berat meskipun masalahnya adalah ringan ketika kemudian tidak disikapi dengan kedewasaan dalam beragama dan tidak disikapi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat dan lain sebagainya, sesungguhnya juga itu ujian buat kita. Kalau mereka harus kehilangan material, tempat tinggal, orang-orang yang mereka cintai, seharusnya kita yang tidak merasakan hal itu juga bisa diuji oleh Allah. Apakah kita bersikap empati dan simpati kepada mereka untuk mengulurkan atas apa yang kita miliki kepada mereka? Bukankah kita dijadikan oleh satu bangunan bahwa kita antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara?
Kalau yang satu merasakan sakit, seharusnya juga yang lain juga merasakan demikian. Karena begitu hebatnya Allah dan begitu cerdasnya Allah, bahwa atas apa yang menimpa saudara-saudara kita, hakikatnya adalah ini merupakan juga nasihat buat kita. La musibah illa bi'idnihi, tidak ada musibah tanpa seizin Allah. Daun kering yang jatuh ke bumi itu semua tidak lepas atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan inilah yang kemudian harus kita tumbuhkan dalam diri kita, sehingga dunia dengan segala isinya adalah merupakan media atau jembatan liibtiqa imanatillah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaitannya apa? Kaitannya adalah kalau ada orang baik-baik, dia beriman, dapat musibah, itu namanya adalah ujian. Kenapa dia diuji? Allah ingin mengangkat derajatnya. Apa yang menimpa pada saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh, harus husnuzon bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang ditimpa musibah. Karena memang hanya orang-orang yang diuji itulah yang dia hanya bisa naik kelas. Yang kedua, ada orang yang dia beriman, setengah tidak beriman, dapat musibah. Itu namanya bukan ujian, tapi adalah peringatan. Kenapa harus diingatkan? Karena ada kelalaian yang dilakukan oleh manusia atau sebuah negara, makanya perlu diingatkan. Tapi kalau ada yang tidak beriman, baik perorangan ataupun sebuah negara, dia tidak beriman, yang ada adalah perbuatan dosa terus menerus, dapat musibah, jangan katakan, jangan klaim kalau itu adalah ujian, dan jangan katakan itulah peringatan. Boleh jadi bahwa itu adalah azab yang Allah berikan kepada setiap yang dikehendakinya, tapi tujuan dari semua itu la'allakum turja'un, agar manusia itu kembali kepada jalannya. Bukankah telah tampak kerusakan di muka bumi oleh akibat aidinnas, tangan-tangan manusia? Yang dimaksud dengan tangan-tangan manusia adalah kekuasaan. Sebab potensi orang yang memiliki kekuasaan, potensinya jauh lebih besar, baik dia melakukan kebaikan maupun dia melakukan kerusakan. Sebagian akademik berkata bahwa apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana tidak lain dan tidak bukan adalah karena kerusakan terhadap lingkungan ekosistem yang ada, yakni adalah alam. Sehingga dampaknya itu merupakan teguran buat kita, terutama adalah buat para penguasa, pemegang kebijakan, agar mereka bisa melihat. Makanya Islam selalu mengajarkan kepada kita ada akhlakul karimah, ada akhlak kepada Allah, hablum minallah, ada akhlak kepada manusia namanya hablum minannas, ada akhlak kepada alam namanya hablul alam. Ketiga, akhlak ini semuanya harus dibangun dengan satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Maka oleh karena itu orang yang hubungannya baik kepada Allah, barang tentu dia sudah baik hubungannya kepada manusia dan juga termasuk alam. Maka itulah kemudian ayat Allah itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat yang tersirat melalui Quran, yang tersurat melalui Quran, dan ada ayat-ayat yang tersirat melalui alam, namanya ayat kauniyah. Nah, yang terjadi saat ini adalah merupakan nasihat buat kita. Kaitannya adalah dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang telah Allah ciptakan dengan sebegitu indahnya, kemudian dirusak oleh oknum yang memegang kekuasaan itu, sehingga dampaknya terjadi kepada mereka yang memang hanya melihat kemungkaran itu terjadi. Kita tidak punya kekuasaan untuk melihat itu.
sehingga dampaknya begitu besar dan masif. Makanya Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam Quran surat Yunus, beliau menafsirkan bahwa ayat 102 itu kuling zuru maja bis samawati wa ma fil ard. Perhatikanlah, Allah memerintahkan kepada kita dengan konteks perhatikanlah, maka seluruh potensi yang ada dalam diri kita, baik dengan mata, telinga, hati, semua digerakkan. Perhatikanlah apa-apa yang ada di langit dan perhatikanlah apa-apa yang ada di bumi. Ayat ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa pesannya adalah kalau saja di antara ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah tadi, melalui alam tadi, satu saja di antara ayat-ayat Allah kita mau memikirkan, itu sudah lebih dari cukup untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, 1000 kali sayang, hal itu terkadang kadang-kadang jauh kita pikirkan. Kita hanya terjebak pada ritual yang rutinitas, padahal itu pun memikirkan ayat-ayat Allah bagian daripada zikirnya seorang hamba atas apa yang Allah ciptakan. Memang bentuknya tidak bentuk lisan, tapi bentuk pemikiran. Dari pemikiran itulah kemudian akan melahirkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia kemudian akan mengatakan maholak tahadza batila. Tidak ada yang sia-sia atas apa yang Allah ciptakan. Maka oleh karena itu kesabaran di dalam menghadapi musibah adalah merupakan salah satu solusi setelah itu terjadi. Kaitannya adalah memang kesabaran itu dibagi menjadi 3 secara umum. Sabar dalam ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak ada satu ibadah yang tidak mengajarkan tentang kesabaran di dalam Islam. Kalau kita mengerjakan sholat dilatih untuk tumanina, sabar dalam mengerjakannya. Kalau kita mengerjakan puasa juga demikian, diajarkan untuk sabar di dalam antara sahur dan kemudian di dalam antara sahur dan buka. Kalau kita menjalankan ibadah haji juga demikian. Semua harus mengikuti sistematis yang ada secara berurutan dan lain sebagainya. Ibadah yang diajarkan di dalam Islam semua ada pesan kesabaran yang harus dilakukan oleh setiap seorang hamba. Atas dasar inilah kemudian akan melatih dan lain sebagainya. Kemudian sabar dalam hal yakni mendapatkan musibah ketika musibah itu terjadi. Sebagaimana disampaikan di awal, banyak dalam sebuah kisah dari mulai Nabi, para sahabat dan lain sebagainya, tidak ada orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian baik kesenangan maupun ketidaksenangan adalah merupakan untuk mengukur siapa yang paling baik amalnya. Nah, kisah-kisah yang ditampilkan dalam Quran dan kisah-kisah yang disampaikan oleh para sahabat, paling tidak itu menjadi sebuah inspirasi buat kita. Kita bisa melihat seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain itu sahabat Nabi yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lumpuh total. Mohon maaf, saking tidak bisanya bergerak, tempat tidur beliau itu dilobangi untuk proses pembuangan tinjanya. Salah seorang di antara sahabat melihat keadaan Imran bin Husain itu menangis, simpati dan empati, sampai kemudian Imran bin Husain memberikan nasihat kepada sahabat yang menjenguknya. Kenapa engkau menangis? Sesungguhnya aku merasakan bagaimana Allah dan para malaikat ridho kepadaku, maka dari itulah aku juga ridho kepada atas apa yang aku terima. Jadi nampaknya antara sabar dengan keyakinan ada korelasinya. Semakin keyakinan orang terhadap Allah semakin kuat, maka nilai kesabarannya semakin dalam. Semakin berkurang keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka semakin berkurang juga kualitas kesabarannya. Kemudian yang ketiga yaitu sabar dalam menjauhi dalam segala bentuk maksiat. Itu pun menjadi bagian dan lain sebagainya. Mungkin buat orang-orang yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, tapi buat orang-orang yang kemudian masa transisi dari mulai dia berbuat maksiat di jalan tersesat menuju pada jalan yang lurus, di situ diuji kesabarannya. Apakah dia kembali kepada yang awal atau dia istiqomah di dalam melaksanakan masa ketobatannya itu. Itu pun dibutuhkan kesabaran. Maka atas apapun bentuk kesabaran tadi, nanti di akhir akan saya simpulkan ada rukun sabar yang sering kali tanpa kita sadari itu diabaikan keberadaannya. Kalau rukun sabar itu terabaikan, maka pahala sabar yang begitu besarnya atas apa yang menimpa atau dilakukan oleh saudara-saudara kita akan sirna karena rukunnya telah banyak kita langgar. Oleh karena itu kita mulai saja. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wan naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Nah, al-khawf, ketakutan itu adalah yang diiringi dengan rasa keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan al-khawf, bukan rasa takut yang cuma lintasan batin. Jadi ketakutan seseorang itu yang beriman itu adalah yang diiringi dengan rasa ketakutan dia kepada Allah semakin dia mendekat. Kan kita kadang-kadang begini nih, takut dengan penyakit misalnya, takut dengan penyakit bahwa merokok itu bisa menyebabkan ini A dan B, takut pada saat itu, tapi tetap merokok begitu kan, tapi tetap merokok. Nah, yang diinginkan oleh Al-Quran adalah bagaimana takut yang dilakukan dengan rasa keimanan, lambat laun dia menghindarkan rasa pantangan-pantangan tersendiri. Al-khawf, dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ju', dan ini kan yang diharapkan, yang selalu dialami oleh manusia, takut kelaparan. Cobalah bagaimana Luqman pernah berkata, "Mata buduna mim ba'di." Nah, kalau nanti ayahmu tidak ada, kau menyembah apa, nak? Kalau ayahmu tidak ada, kau mau menyembah apa, nak? Pertama kali yang diajarkan Luqman kepada anaknya adalah tentang tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayahmu tidak ada, kau menyembah apa, nak? Luqman tidak mengajarkan mata quluna mim ba'di. Kalau nanti ayahmu tidak ada, kau makan apa? Luqman tidak mengajarkan itu. Tapi Luqman mengajarkan, kalau nanti ayahmu tidak ada, nak, kau menyembah apa? Kau menyembah dunia? Kau mau menyembah pejabatanmu? Atau kau menyembah pengetahuanmu? Nilai akidah itulah yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya, sehingga rasa khauf, ketakutan dia kepada Allah itu dengan iringan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya akan melahirkan nilai ketakwaan. Makanya dalam konteks lapar kita diingatkan melalui puasa yang telah kita laksanakan bertahun-tahun. Agar apa? Agar ini bisa menjadi biasan buat kita, sehingga kita bisa merasakan atas apa yang menjadi penderitaan saudara-saudara kita yang terkena musibah. Tidak ada sedikit pun. Maka apa yang terjadi pada saudara-saudara kita tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan ujian buat mereka. Allah hendak mengangkat derajat mereka.
Sementara itu juga merupakan juga ujian buat kita. Apa ujiannya? Maukah kita untuk mengulurkan sebagian atas apa yang Allah berikan kepada kita, menolong saudara-saudara kita yang tertimpa musibah? Kekurangan harta, bahwa apa yang disebutkan di sini tidak lain dan tidak bukan adalah hal yang menjadi dominasi kecenderungan, keinginan setiap manusia. Sedikit ketakutan, kemudian kelaparan, kemudian takut hartanya juga berkurang, jiwanya terancam, buah-buahan dan sebagainya. Tapi di ujung ayat itu Allah memberikan wa ubsiru bil jannah, sampaikan kabar gembira kepada mereka bahwa surga telah menanti. Apa? Yaitu orang-orang yang beriman itu kalau dia ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tidak sekedar ucapan, tapi terdorong oleh akidah yang kuat. Bukankah atas apa yang kita miliki saat ini, kalau hari ini kita memiliki harta, kalau hari ini kita memiliki kendaraan yang mewah, kalau hari ini kita bisa berbicara, kalau hari ini kita bisa menikmati semua atas apa yang Allah anugerahkan, itu hanya barang titipan. Karena pada saat kita dilahirkan, kita tidak memiliki apa-apa. Begitu kita lahir, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Seharusnya nilai-nilai itulah yang kemudian tetap menjelma, bahwa atas apa yang aku miliki saat ini itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Mishkatul Anwar, kekayaan Nabi Ibrahim itu kalau tidak salah itu tergolong pada masanya orang yang sangat milioner. Satu ketika ditanya oleh penduduk kampung itu, kekayaan segini banyaknya milik siapa? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ini milik Allah, sampai saat ini menjadi milik saya. Tapi semuanya ini milik Allah. Jadi faktor kesadaran itu yang membuat Nabi Ibrahim menyadari bahwa atas apa yang diraih sekarang saat ini tidak lain tidak bukanlah titipan. Kita lihat dalam sebuah kisah bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kemudian ada satu nabi yang ketika telah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kekayaannya dibakar. Iblis menggoda, seolah-olah iblis itu berkata, apa? Percuma kau Sulaiman, kau melaksanakan ibadah, semua harta kekayaanmu telah habis terbakar. Kemudian menjawab, segala puji milik Allah, Allah yang memberikan, Allah pula yang mengambilnya. Nah, ungkapan itu tertuang dalam Quran, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berawal dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari gambaran seperti itu. Kita lihat dalam asbabun nuzulnya, Pak. Ummu Salamah bertutur, kemudian aku menghafal doa dari beliau, dan ketika Abu Salamah meninggal dunia, maka aku pun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan, ya Allah, berikan pahala musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik darinya. Kemudian mengintrospeksi diri dengan bertanya, dari mana aku akan memperoleh yang lebih baik dari Abu Salamah. Setelah masa iddahku berakhir, Rasulullah izin kepadaku, ketika itu aku sedang menyamak kulit milikku. Lalu aku mencuci tanganku dari koraz atau daun yang digunakan menyamak. Lalu kuizinkan beliau masuk dan kusiapkan untuk bantal tempat duduk yang isinya dari sabut. Maka beliau pun duduk di atasnya, lalu menyampaikan lamaran kepadaku, bahwa pada suatu hari Abu Salamah suami Ummu Salamah sebelumnya mendatangiku di tempat Rasulullah SAW. Lalu dia menceritakan, aku telah mendengar ucapan Rasulullah SAW yang membuat mereka senang,
yakni sabda beliau yang artinya tidaklah seorang dari kaum muslimin ditimpa musibah lalu ia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khalaq li khairan minha. Jadi ucapan kalimat al-istirja atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak sekedar ucapan lisan, akan tetapi adalah merupakan bentuk akidah yang kita harus yakini dengan seksama sehingga melahirkan sebuah ketaatan, kepasrahan, kerelaan atas musibah yang menimpa pada setiap orang. Sehingga tidak kebanyakan orang yang mengutamakan kemudian dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi sementara batinnya tidak bisa menerima atas musibah yang terjadi. Maka kontradiksi antara ucapan dengan apa kenyataan yang menjadi sebuah kenyataannya. Kemudian apa yang menjadi rukun? Rukun sabar dalam menghadapi musibah ini ada 3, Pak. Yang pertama yakni adalah habsun nafsi anis sukhti bil qada'i, yakni mengendalikan diri kebencian terhadap qada yang jelek yang menimpa dirinya. Jadi rukun yang pertama sabar itu adalah mengendalikan diri dari setiap ketetapan kepada seseorang terhadap musibah yang terjadi. Kalau rukun pertama ini terpenuhi, maka rukun yang kedua adalah wahabsul lisani alal qauli syai'in, yakni mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek. Jadi jangan sampai kemudian tertimpa musibah mengucapkan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah, yang tadinya udah dapat pahala jadi nggak dapat pahala dah tuh. Dan yang ketiga yakni adalah wahabsul jawarih an-nahwil wasyakin zaibin wasyiyahin wa taswidi wahin, yakni adalah mengendalikan anggota badan dari memukul. Kan biasanya kalau ada orang, biasanya kita lihat di masyarakat kalau kena musibah itu apa yang dilakukan, terutama perempuan gitu, dia teriak-teriak kan gitu kan, kadang-kadang merusak bajunya gitu kan, kadang-kadang dia tidak terima dengan semua itu yang terjadi atau guling-guling dan sebagainya begitu. Kemudian apa katanya? Dia menyobek-nyobek bajunya, jadi narik-narik bajunya dan sebagainya begitu. Kemudian mencoreng-coreng muka dan sebagainya ketika marah. Ketiga rukun ini bila mana dilanggar, maka dia tidak mendapatkan pahala sabar. Maka yang pertama adalah bagaimana mengendalikan diri setiap musibah yang terjadi pada setiap orang dari ketetapan yang jelek. Makanya di situ kita selalu berdoa kepada Allah tuh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu sebagian ulama mengatakan bahwa ayat itu adalah ayat preventif. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita mendapatkan ujian yang berat. Yang kecil aja kita nggak sanggup, apalagi yang berat. Ini kalau didawamkan ini doa ini, subhanallah ini, insya Allah ketetapan-ketetapan yang jelek pun akan diganti dengan ketetapan-ketetapan yang baik. Jadi ketika ditimpa musibah, maka dia menerima dengan ketetapan bahwa semua apa yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dia terima dengan ridho. Maka itu langkah awal, dia akan mendapatkan pahala dengan segala isinya, yang kalau kata Nabi
bahwa ada dua amalan yang kalau dia dikerjakan amalan itu, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur ini adalah dua saudara kembar yang kalau kita mau melaksanakan itu pahalanya amat besar, bahkan memenuhi timbangan kita nanti di akhirat. Ternyata syaratnya juga rukunnya begitu berat. Bagaimana dia bisa mengendalikan emosi terhadap ketetapan qada yang terjadi pada setiap hambanya. Lalu yang kedua, dia juga tidak mengatakan ucapan-ucapan yang jelek. Kita kalau kadang-kadang ada sebagian di masyarakat kita ketika dia sebagai seorang pedagang gitu kan, bersamaan dengan sholat zuhur misalnya, bersamaan dengan itu juga usaha dagangnya lagi rame-ramenya nih. Kemudian dia tinggal tuh sholat, dia tinggal tuh dagangannya. Kemudian dia sholat. Tetangga sebelahnya ngomong, tadi banyak banget yang nanyain ini, orang mau beli, hanya kelamaan, jadi pada kabur orangnya, jadi nggak jadi beli. Itu kalau kita tidak punya keimanan yang kuat, kita akan menyalahkan gara-gara sholat. Tapi kalau dia keimanan yang kuat, ya memang sudah rezeki dari Allah. Kalau memang itu bukan rezeki saya, ya udah, kan begitu. Nah, ucapan-ucapan yang jelek itulah yang kadang-kadang tanpa kita sadari kita laksanakan itu. Padahal itu bagian daripada rukun. Bagaimana kita jangan sampai mengucapkan hal-hal yang jelek terhadap musibah yang terjadi. Apapun bentuk musibah, baik itu musibah dalam bentuk kesenangan ataupun dalam bentuk ketidaksenangan. Kita bisa melihat misalnya ketika Sa'labah mendapatkan ujian yang begitu beratnya, yaitu ditimpa dengan kemiskinan. Bahkan untuk sholatnya saja beliau harus bergantian. Sampai kebiasaan Sa'labah itu, selesai dia sholat, dia tidak zikir, dia tidak doa, dia langsung pergi. Kebiasaan itu termonitor oleh Rasul. Sebenarnya Sa'labah ada keinginan, dia pengen meminta doa kepada Rasul. Cuman waktunya kapan nih? Ketika ditanya oleh Nabi, ya Sa'labah, aku perhatikan engkau kebiasaanmu selesai sholat, kau tidak zikir, kau tidak zikir, tidak berdoa. Ya Rasul, karena udah kadang ditanya katanya, kalau saya kemudian zikir dan berdoa, maka istri saya tidak kebagian sholat di rumah. Kalau bisa ya Rasul, doakan saya. Rasul pada saat itu kasihan Sa'labah, didoakan oleh Rasul, semoga Sa'labah diluaskan rezekinya. Hari berganti hari, Sa'labah kemudian menjadi seorang pengusaha yang hebat. Seiring dengan itu, Sa'labah sudah mulai itu sholat berjamaahnya tertinggal. Kemudian Rasul bertanya, aina Sa'labah? Di mana Sa'labah? Ya Rasul, Sa'labah itu sibuk dengan urusan usahanya. Apa kata Rasul? Kasihan Sa'labah. Kasihan pertama ucapannya Rasul kepada Sa'labah atas apa yang menimpa kemiskinan beliau. Kasihan Rasul yang kedua atas musibah jauhnya Sa'labah daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu bisa terjadi, bentuknya kesenangan dan bentuknya juga ketidaksenangan. Biasanya orang kalau bentuknya itu ketidaksenangan, orang pengen bergegas untuk meninggalkan musibah itu, pengen berpindah. Tapi yang orang kadang lalai adalah ketika mendapatkan musibah bentuknya kesenangan, dia tidak sadar kalau itu adalah musibah baginya. Maka oleh karena itu ini adalah merupakan sebuah buat orang-orang yang beriman, musibah itu adalah sebuah ujian. Karena nabi-nabi terdahulu tidak lepas daripada ujian yang diberikan Allah kepada setiap nabi dan para sahabatnya. Maka itulah obat pelipur lindu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
Mereka mengucapkan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini mengisyaratkan tentang hakikat hidup di dunia antara ditandai dengan keniscayaan adanya cobaan yang beraneka ragam. Jadi baik itu kesenangan maupun itu ketidaksenangan, bahasa saya begitu, jangan yang sengsaraan, ketidaksenangan pada hakikatnya adalah sebuahnya adalah ujian atau musibah. Maka Allah yang memberikan, maka Allah pula juga yang akan menghilangkan. Ketika kita kemudian ditimpa musibah, maka sebaiknya kembalikan itu semua kepada Allah dengan memenuhi 3 rukun ini. Jamaah yang berbahagia, ini kayaknya ada 50 slide, tapi kalau dituangkan semua waktunya nggak cukup. Maka kesimpulan tadi ingin saya sampaikan, tadi rukun sabar itu. Maka sabar ini adalah merupakan salah satu amalan yang begitu besar pahalanya. Kalau kita mau mencermati dengan baik, maka paling tidak rukun-rukunnya dipenuhi. Oleh karena itu silakan kepada Bapak, Ibu sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Cukup ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunubi hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yu'afi ni'ama yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar bisalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram, ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان